Beralih ke informasi lainnya, Tribuners, kali ini mengenai kondisi pengungsi di Semeru di Pronojiwo yang dikabarkan mulai mengeluhkan adanya keluhan kesehatan. Sejumlah warga terdampak Gunung Semeru, erupsi Semeru di wilayah Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur dikabarkan mulai mengeluhkan masalah kesehatan pada Kamis 20 November 2025. Salah satu titik pada tempat ini pada pengungsi berada di SD04 Supiturang, Kecamatan Pronojiwo yang dikabarkan menampung sekitar 100 orang pengungsi. Di lokasi pengungsian tersebut, Tribuners, dikabarkan saat ini dikeluhkan adanya berbagai masalah kesehatan yang mulai muncul di antara para pengungsi. Kelompok lansia menjadi yang paling banyak mengalami masalah kesehatan di pengungsian. Sejumlah permasalahan kesehatan yang dikeluhkan seperti adanya masalah tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, sakit kepala, batuk, pilek, dan hal ini dikabarkan diakibatkan karena perubahan cuaca serta kondisi tempat tinggal yang tidak memungkinkan dan darurat. Dalam menyikapi kondisi ini, Tribuners, lantas petugas medis yang bertugas di pos pengungsian memberikan penjelasan mengenai keadaan kesehatan para warga yang ada di pengungsian, di mana para tim medis ini mengabarkan bahwa warga masih dapat ditangani dengan kondisi yang dikeluhkan saat ini. Hanya saja, memang harus dibantu dengan penanganan dan juga pemantauan secara ketat oleh dokter dari Puskesmas Pronojiwo yang berada di lokasi pengungsian. Dan Tribuners, dari tim kesehatan Puskesmas Pronojiwo ini juga menyebut mengenai langkah ini dilakukan dalam upaya memastikan suplai obat-obatan yang diberikan begitu ya langsung dapat diterima oleh para pengungsi yang membutuhkan dan juga beberapa fasilitas kesehatan yang ada di tempat pengungsian. Bersama dengan relawan medis lainnya, tim dari medis dari Puskesmas Pronojiwo ini terus melakukan pemeriksaan rutin kepada para pengungsi, pengecekan tekanan darah hingga pemberian obat-obat dan yang lainnya dalam kesehatan para pengungsi terus dipantau. Yang juga ada pengungsi yang mengalami beberapa keluhan langsung diberikan tanggapan dari Puskesmas Pronojiwo ini dengan dicek kesehatannya lebih lanjut. Sewu. Laporan din, Pak. Laporan din. Sewu. Keluhan kondisi kesehatan di pengungsian ini selain dikabarkan dikeluhkan oleh para lansia, ini juga terjadi pada anak-anak, di mana krisis kesehatan anak juga terjadi di pengungsian Semeru, Tribuners. Tidak hanya kelompok lansia atau lanjut usia saja, namun juga dikabarkan jumlah anak kecil memerlukan perhatian khusus dalam bentuk kesehatan di tempat pengungsian. Kondisi di pengungsian dikabarkan beberapa balita mengalami kekurangan kebutuhan popok dan juga susu yang dikabarkan menipis stoknya. Kondisi ini harus dihadapi pengungsi lantaran warga mengaku masih mengandalkan stok persediaan pribadi yang mereka bawa dari rumah saat erupsi terjadi. Kondisi yang sangat mengkhawatirkan ini terjadi seiring dengan memburuknya cuaca serta fasilitas tempat tinggal, tempat pengungsian yang saat ini mereka tempati, dan sementara di tempat tersebut serba terbatas. Sementara itu, Tribuners, pemerintah daerah bersama BPBD Lumajang masih terus mengkoordinasikan pemenuhan kebutuhan dasar mereka termasuk logistik, tambahan untuk balita, lansia, dan yang menjadi kelompok rentan ini tengah diperjuangkan di dalam kondisi darurat ini. Dengan pengungsi yang diperkirakan bertahan hingga situasi nantinya dinyatakan benar-benar aman, maka dukungan kesehatan dan logistik ini menjadi prioritas utama agar kondisi warga yang ada di pengungsian ini tetap stabil selama masa tanggap darurat.
Bersama para relawan medis, tim kesehatan juga rutin melakukan pemeriksaan, pengecekan tekanan darah, serta pemberian obat bagi para pengungsi yang mengalami keluhan. Logistik tambahan juga diberikan untuk para kelompok rentan usia ini atau lansia yang menjadi prioritas dan juga anak-anak. Dari pemerintah daerah dan juga PPPD ini terus mengupayakan pemenuhan dasar ini agar tidak terlewatkan dengan situasi darurat ini, Tribuners, di mana para pengungsi ini tetap harus berada di pengungsian hingga nanti kondisi sekitar pengungsian dikabarkan stabil dan bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Ya. Ayo. Ya. Berdekat jauh yang oleh kalau keluarga malah. Ya. Ya. Oke, Bikoy. Sementara itu, Tribuners, para pengungsi selain dihadapkan dari kondisi kesehatan yang mulai krisis dan ini juga harus merelakan beberapa bantuan pangan yang telah diberikan ini harus terpaksa dimusnahkan karena tidak layak konsumsi. BPBD Kabupaten Lumajang telah merinci jenis bantuan untuk korban bencana erupsi Gunung Semeru yang sebelumnya sempat dimusnahkan. Sejumlah bantuan ini berupa makanan yang dikabarkan mayoritas adalah makanan cepat saji, yakni mie instan sebanyak 7.500 dus dan sarden 9.900 kaleng. Kepala BPBD Kabupaten Lumajang, Patria Dwi Hastiadi, menjelaskan bahwa bantuan makanan tersebut diketahui tidak layak konsumsi alias kadaluarsa. Hal itu diketahui ketika hendak mendistribusikan beberapa jenis makanan tersebut kepada masyarakat penerima bantuan atau dalam hal ini adalah pengungsi. Patria menambahkan, petugas yang menemukan bantuan tersebut disimpan di gudang Bulog Lumajang dan sejumlah bantuan yang kadaluarsa tersebut dikabarkan tim telah melakukan pensortiran agar tidak tercampur dengan bantuan yang masih layak konsumsi, meskipun dalam pensortiran ini dikabarkan tim tidak bisa maksimal lantaran adanya kondisi di lapangan yang belum stabil. Dengan temuan tersebut, Tribuners, lantas tim ini memusnahkan sekitar 8,6% dari seluruh total bantuan yang ada. Dan saat ini dari tim di lapangan menyisihkan bantuan yang tidak layak tersebut untuk dimusnahkan. Kemudian BPBD Kabupaten Lumajang ini melaporkan agar segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dengan adanya kondisi ini, sehingga akhirnya Patria ini telah berkoordinasi dengan Bupati Lumajang pada saat itu untuk mendapatkan kebijakan. Bupati Lumajang Thorik Haq ini memberikan keputusan untuk pemusnahan dari beberapa barang bantuan makanan yang tidak layak konsumsi itu. Bupati memberikan keputusan dengan cara beberapa barang tersebut dikubur di tempat pembuangan sampah Tempeh Lumajang yang akhirnya direalisasikan. Sementara untuk fasilitas umum milik pemerintah daerah yang terdampak adalah SD Negeri Sopit Urang 2, tepat berada di belakang saya ini. Ini adalah bangunan SD Negeri Sopit Urang 2. Di tempat ini ada sekitar 96 siswa yang belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ada 8 orang guru yang mengajar di sini. Untuk depan nanti anak-anak yang bersekolah di sini akan kita alihkan ke SD Supiturang 1 yang jaraknya kurang lebih 2 km dari posisi SD ini. Untuk saat ini yang sudah mengungsi warga berapa, Pak? Sampai dengan tadi malam, ya jumlah pengungsian sekitar 1.000 status, di mana terdiri dari 11 lokasi pengungsian, di mana di Kecamatan Pronojiwo.
Sinten namine? Bunga 5. Waktu tayo dulu mau ke malam bro, malam apa? Mikir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.